Shalom, salam sejahtera bagi kita semua di pagi hari ini. Kembali kita berjumpa dalam peribadatan kita di hari ini, di hari Minggu tanggal 29 Maret. Kita bersyukur Tuhan berikan kita kesempatan untuk beribadah kepadanya, walaupun dengan situasi dan keadaan yang ada kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Namun satu hal yang menjadi keyakinan kita bahwa tempat bukanlah menjadi penghalang bagi kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena kita percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha hadir, di mana persekutuan 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di situ. Saat ini saya mengajak kita untuk belajar satu bagian firman Tuhan, merupakan kelanjutan pembahasan kita yang lalu. Namun sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Allah yang maha kuasa, yang mengatur segala masa, mengatur segala peristiwa yang terjadi di tengah-tengah dunia. Dengan kerendahan hati kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan hidup di pagi ini dalam peribadatan dengan Engkau, walaupun di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga. Namun hari ini kami rindu untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kami, yang juga memberikan kami pengharapan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon berbicaralah kepada kami apapun yang hendak Kau sampaikan bagi kami. Berikan kami pendengaran yang baik, berikan kami hikmat pengertian agar kami mengerti apa yang hendak Kau sampaikan bagi kami. Pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu dalam pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, tidak terasa kita sudah berada di pasal 21 dalam pembahasan kita dalam kitab Wahyu. Pasal 21 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Sebelum kita merenungkan, saya membacakan bagi kita dari firman Tuhan ini. Judulnya Langit yang Baru dan Bumi yang Baru. Mulai dari ayat 1 demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Lalu ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara, kalau kita melihat hari-hari ini, di mana-mana orang membicarakan tentang corona, saudara. Orang membicarakan tentang COVID-19, satu virus yang mematikan. Entah itu di rumah, entah itu di pasar, di tempat pekerjaan, di mana-mana orang menceritakan tentang hal ini. Tapi pagi hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama membicarakan satu topik yang berbeda. Satu topik yang sangat penting, yang menjadi pengharapan bagi kita semua dalam Tuhan. Apa topik itu? Topiknya adalah Yerusalem baru. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Wahyu pasal 21 ini, saudara, Tuhan berkata bahwa ada Yerusalem baru yang Tuhan siapkan bagi saya dan saudara, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara, kita akan belajar bersama seperti apa Yerusalem baru yang Tuhan janjikan, Tuhan siapkan bagi saya dan saudara. Yang pertama, saudara, dalam ayat yang kedua dikatakan demikian. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya.
Saudara, yang pertama Tuhan sampaikan bahwa Yerusalem baru yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara adalah tempat yang maha indah. Dalam ayat 2 dikatakan tempat itu ibaratnya seperti pengantin perempuan yang berdandan bagi suaminya. Yang begitu indah. Kalau kita bandingkan dengan ayat 11, dikatakan bahwa kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Bahkan dijelaskan juga di dalam ayatnya yang ke-18 dikatakan seperti ini. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Saudara, ada satu tempat yang Tuhan janjikan bagi saya dan saudara pada masa kekekalan, yaitu Yerusalem baru. Ini berbicara tentang surga, berbicara tentang tempat yang Tuhan janjikan, Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara, dan tempat itu adalah tempat yang maha indah. Dan firman Tuhan berkata, saudara, di dalam ayatnya yang ke-5 dikatakan seperti ini, saudara. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Dikatakan, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Artinya apa, saudara? Artinya tempat yang dilihat oleh Rasul Yohanes, yaitu Yerusalem baru, yang lantainya terbuat dari emas, tembok-temboknya terbuat dari kristal, temboknya dan lantainya, saudara, terbuat dari permata yang begitu indah. Itu adalah tepat adanya, benar adanya. Ini bukan hanya sekedar merupakan hayalan, bukan hanya sekedar merupakan sebuah ilusi, tetapi ini merupakan sebuah realita. Seperti apa yang dilihat Rasul Yohanes yang tercantum dalam kitab Wahyu ini. Tepat seperti itu yang akan Tuhan nyatakan bagi saya dan saudara kelak. Ini merupakan pengharapan bagi kita. Walaupun kita di dunia ini, karena iman percaya pengharapan saya dan saudara. Mungkin kita hidup sederhana di tengah-tengah dunia. Atau kita tidak memiliki segala sesuatu seperti yang dimiliki oleh orang-orang dunia. Tetapi Tuhan menyampaikan bagi saya dan saudara, pengharapan kita adalah Yerusalem baru. Di mana tempat yang maha mulia, tempat yang maha indah yang Tuhan janjikan, Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti apa Yerusalem baru itu, saudara? Atau surga yang kekal. Dalam ayat 3 dikatakan, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Yang kedua, di Yerusalem baru kita akan tinggal dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa di dalam ayat yang ketiga, bahwa kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Saudara, saya berpikir di Yerusalem baru nanti kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, seperti zaman Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Hidup bersama-sama dengan Tuhan. Saya yakin, saudara, kalau kita hidup bersama Tuhan, tinggal bersama-sama dengan Tuhan, itu adalah suasana yang paling sangat indah. Kenapa demikian? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha kudus, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang penuh dengan kasih, mengasihi kita setiap saat. Saudara, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, kurang lebih beberapa 2000 tahun yang lalu, saudara, di mana Tuhan hadir, di situ ada solusi. Sebesar apapun masalah, ketika Tuhan Yesus hadir, selalu ada solusi. Perkawinan di Kana, mereka kehabisan anggur, karena Tuhan hadir di situ. Tuhan ubah air menjadi anggur. Ketika dalam pelayanan Tuhan Yesus, orang berbondong-bondong membawa banyak orang-orang yang sakit. Firman Tuhan berkata, semuanya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. 5.000 orang berkumpul, 5.000 orang laki-laki. Mereka dalam keadaan kelaparan karena Tuhan hadir di situ. 5 roti dan 2 ekor ikan Tuhan ubah menjadi makanan bagi banyak orang. Dikatakan 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Artinya apa, saudara? Artinya kalau Tuhan
bersama-sama dengan kita dan kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Itu adalah satu hal yang sangat menyenangkan, satu hal yang sangat indah. Artinya hidup tanpa masalah ketika kita hidup bersama-sama dengan Tuhan nanti di Yerusalem baru. Kita melihat yang berikutnya, saudara. Seperti apa Yerusalem baru itu? Dalam ayatnya yang keempat dikatakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau retap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara, dalam ayat yang keempat dikatakan bahwa Yerusalem baru adalah tempat yang penuh dengan sukacita. Dikatakan dalam ayat yang keempat, di Yerusalem baru atau di surga tidak ada air mata. Di Yerusalem baru atau di surga tidak ada lagi kematian. Tidak ada lagi perkabungan. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Kita hanya menangis, kita hanya menderita, kita hanya mengalami sakit penyakit, kita hanya akan mengalami pergumulan selama di dunia ini. Tetapi di dunia yang akan datang, yaitu surga yang kekal, di mana kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan, di sana hidup penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Tidak ada lagi pergumulan seperti saat ini. Tidak ada lagi masalah seperti saat ini. Yang ada hanyalah kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Hidup dalam sukacita. Dilingkupi, dipenuhi dengan sukacita yang melimpah. Ini yang menjadi pengharapan bagi saya dan saudara. Itulah sebabnya saudara, jangan pernah tinggalkan iman kita. Jangan pernah tinggalkan Kristus. Karena besar upah bagi saya dan saudara di surga. Tuhan telah menyediakan Yerusalem baru bagi saya dan saudara. Saudara, di dalam Injil Yohanes pasal 14, ayat yang pertama dan ayat yang ketiga, Tuhan katakan, aku akan pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Setelah tempat itu sudah siap, aku akan datang kembali untuk menjemput kamu supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, ketika Kristus naik setelah dia bangkit dari kematian, naik ke surga, dan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1-3, tujuan Kristus naik ke surga adalah menyediakan Yerusalem baru bagi saya dan saudara. Tempat yang baru, rumah yang baru, kediaman yang baru bagi saya dan saudara. Ini merupakan pengharapan bagi kita. Walaupun di dunia ini mungkin kita hidup sederhana, kita hidup apa adanya, tapi Tuhan mengingatkan bagi saya dan saudara, ada tempat yang maha indah, tempat yang maha mulia, tempat tanpa masalah, tempat yang hanya sukacita selalu bersama-sama dengan Tuhan, yaitu Yerusalem baru. Tetapi Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-7 seperti ini, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Saudara, firman Tuhan berkata perlu kita garis bawahi, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Saudara, Yerusalem baru, surga yang kekal, diperuntukkan bagi setiap orang-orang percaya yang menang. Kata barang siapa menang berarti kemungkinan ada juga yang kalah. Tapi Tuhan mengingatkan saya dan saudara, karena Tuhan telah memberikan pengharapan bagi kita adanya Yerusalem baru. Saudara, saya dan saudara harus berjuang. Jangan pernah menjadi orang-orang yang kalah. Apapun pergumulan, penderitaan yang kita hadapi karena iman kita, tetap berjuang. Karena firman Tuhan berkata hanya orang menang akan memperoleh Yerusalem baru. Hidup bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Biarlah firman Tuhan di hari ini menguatkan kita semua, memberi pengharapan bagi kita agar jangan patah semangat, tetap berjuang karena upahmu besar di surga. Amin. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu mengingatkan kami. Engkau telah menyediakan bagi kami Yerusalem baru, surga yang kekal, di mana surga yang maha mulia, yang maha indah, di mana kami boleh tinggal dan diam bersama-sama dengan Tuhan. Demikian juga surga di mana di sana kami hanya ada sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi retap tangis. Terima kasih janji firman-Mu, karena Engkau berkata ya Tuhan melalui firman-Mu bahwa semuanya itu tepat dan benar. Tuhan, terima kasih, apa yang Kau janjikan pasti Engkau akan genapi seperti yang Kau akan firmankan. Tuhan, terima kasih, hamba-Mu berdoa bagi seluruh umat-Mu di hari ini, seluruh jemaat-Mu, Tuhan tolong berkati mereka dalam keluarga mereka masing-masing. Jikalau ada yang sakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa kami Tuhan, ini syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin.
Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita semua di hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.